Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya, Rohmatul Aziza, yang akan menyampaikan berita-berita seputar Kabupaten Seruyan beberapa waktu lalu. Edisi Jumat 21 Mei 2021 yang kami rangkum dalam Seruyan Sepekan. Bertempat di Gedung Serbaguna DPRD Kabupaten Seruyan, Legislatif dan Eksekutif menggelar rapat Badan Musyawarah terkait dengan agenda kegiatan yang akan dilaksanakan untuk melakukan pembahasan rancangan awal RPJMD 2018-2023. Dalam menentukan kegiatan yang akan dilaksanakan antara pihak legislatif dan eksekutif, terlebih dahulu melakukan rapat Badan Musyawarah agar semua agenda yang sudah direncanakan dapat berjalan dengan sukses dan lancar. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zule Eko Prasetyo mengatakan, adapun agenda yang akan dilaksanakan diantaranya, Rabu 19 Mei 2021 Rapat Paripurna ke-1 Masa Persidangan 3 Pidato Pengantar Bupati dalam rangka penyampaian rancangan awal perubahan RPJMD Kabupaten Seruyan 2018-2023. 20 sampai dengan 21 Mei Rapat Kerja Pembahasan tentang Rancangan Awal Perubahan RPJMD. 22 sampai dengan 26 Mei Kegiatan Internal DPRD. 27 Mei Rapat Paripurna kedua Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Rancangan Awal Perubahan RPJMD. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama dan Pendapat Akhir Kepala Daerah. Ketua DPRD menambahkan, dilanjutkan 2 Juni Rapat Paripurna ketiga Pidato Pengantar Bupati Seruyan terkait Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020. 3 Juni Rapat Paripurna keempat Penyampaian Pemandangan Umum Anggota Fraksi DPRD. 4 Juni Rapat Paripurna kelima Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Anggota Fraksi DPRD. Selanjutnya, 7 Juni Rapat Internal DPRD dengan agenda pembentukan anggota Pansus dan Rapat Paripurna ke-6 pembacaan surat keputusan DPRD tentang pembentukan Pansus. 14 sampai dengan 15 Juni Rapat Pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bersama Eksekutif. 17 Juni 2021 Rapat Paripurna ke-7 Penyampaian Laporan Hasil Pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD. Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama, Pendapat Akhir Kepala Daerah terkait Nota Kesepakatan Bersama. 21 sampai dengan 26 Juni Reses DPRD Masa Persidangan 3 Tahun Sidang 2020 sampai 2021. Tim Liputan Seruyan TV. Generasi muda sebagai penerus masa depan daerah dan bangsa tentu harus menjauhi dan tidak menggunakan narkoba jenis apapun, karena dampak negatif yang dihasilkan dapat merusak sistem kekebalan tubuh. Penggunaan narkoba sangat berdampak tidak baik bagi kesehatan tubuh, dikarenakan akan merusak sistem imun tubuh dan dapat membuat penggunanya kehilangan nyawa. Terlebih harga dari berbagai jenis narkoba seperti sabu, ganja, ekstasi, dan lainnya sangat mahal. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bejo Rianto mengatakan, narkoba akan memberikan dampak negatif dan pengaruh yang sangat besar bagi setiap penggunanya. Seluruh generasi muda agar tidak menggunakan narkoba ataupun terlibat sebagai pengedar, dan hukumannya sendiri bagi pengguna maupun pengedar sangat berat. Menurutnya, baik pengguna maupun pengedar narkoba harus dapat dibasmi secara tuntas oleh pemerintah, agar kedepannya tidak ada lagi generasi muda yang terjerumus terhadap barang haram tersebut. Tentu sangat dibutuhkan dukungan dari seluruh pihak untuk mensukseskan upaya yang dilakukan. Untuk narkoba itu kan udah jelas ya, pertama itu akan merusak generasi bangsa, apalagi itu pengaruhnya sangat besar terhadap generasi pemuda yang ada di Kabupaten Seruyan. Jadi saran kami ya memang harus dibersihkan ya, baik itu pengedarnya ataupun pemakainya ya. Jadi sekali lagi untuk narkoba itu
kami memberikan apresiasi kepada Polres Seruyan ya, khususnya yang akhir-akhir ini mungkin sudah menggalakkan ataupun mengikat para bandar ataupun para pemakai narkoba yang ada di Kabupaten Seruyan ya. Ini dengan harapan menciptakan generasi yang bersih ya, generasi yang berguna bagi bangsa, negara dan agama tentunya. Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi kepada Polres Seruyan yang sudah menangkap para bandar maupun pengguna narkoba dan diharapkan dapat menciptakan generasi yang bersih dan berguna bagi bangsa maupun negara. Tim Liputan Seruyan TV. 2 orang ibu rumah tangga di Kuala Pembuang lakukan jual beli sabu dan zenit berhasil diringkus Polres Seruyan. Menurut pengakuan kedua tersangka melakukan bisnis barang haram tersebut demi menambah perekonomian keluarga dan membiayai suami yang sedang sakit. Kepolisian Resor Seruyan berhasil meringkus 2 orang ibu rumah tangga yang memberanikan diri untuk berbisnis narkotika golongan 1 jenis sabu demi menambah perekonomian keluarga dengan cara pintas. Wakapolres Seruyan Kompol Yuda Setiawan mengatakan, penangkapan terhadap kedua ibu rumah tangga tersebut berdasarkan informasi dan laporan dari masyarakat sekitar bahwa di tempat tinggal kedua tersangka sering digunakan untuk melakukan transaksi narkotika golongan 1 jenis sabu dan diduga jenis obat Carnopen atau Zenit. Menurutnya, 2 orang tersangka ditangkap di tempat atau lokasi berbeda. Tersangka RH ditangkap di Jalan Samudin, Kuala Pembuang 2, dan tersangka JB ditangkap di Jalan Ais Nasution, Desa Sungai Undang. Dari kedua tangan tersangka, barang bukti yang telah diamankan diantaranya 19 paket narkotika yang diduga jenis sabu-sabu dengan berat kotor sebanyak 4,19 gram dan sebanyak 44 butir obat berwarna putih tanpa merek yang diduga obat Carnopen atau Zenit. Jadi untuk ancaman pidananya maksimal 4 tahun. Tersangka yang ditangkap ini yang diamankan adalah berjenis kelamin perempuan dan ibu rumah tangga. Ya. Tentunya disampaikan dan dihimbau kepada masyarakat Seruyan, khususnya di Pembuang. Tolong hindari betul barang yang disebut narkotika tetap mengenal. Sekali kita menyentuh mengenal tentunya menjadi suatu hal yang cepat atau berdampak yang negatif kepada masyarakat baik keluarga maupun lingkungan. Memang secara instan bisa menambah perekonomian, namun sekiranya dampaknya sangat luas. Ibu ada suami? Kerjanya apa Bu suaminya? Ya? Tahu suami ibu? Hasil penjualan itu buat apa ibu? Untuk kentang sama buat sehari-hari. Mau dijual. Untungnya buat apa ibu? Untuk penambahan ongkos sehari-hari sama untuk beli obat suami saya. Oh, suaminya kerjanya apa? Kemarin kerja di perusahaan. Sekarang kemarin kan habis jatuh dari Jonder, makanya. Sakit di rumah. Ya. Wakapolres menambahkan, atas perbuatannya kedua IRT tersebut dijerat dengan pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 44 tahun 2019 tentang perubahan penggolongan narkotika sebagaimana terdaftar nomor 145 dengan ancaman pidana paling singkat 4 tahun maksimal selama 10 tahun dan denda sebesar 10 miliar rupiah. Tim Liputan Seruyan TV. Pada tahun 2021, Kabupaten Seruyan mendapatkan kuota 572 formasi calon pegawai negeri sipil. Dengan kuota tenaga guru khususnya P3K 349 formasi, tenaga kesehatan sebanyak 210 formasi, dan tenaga teknis sebanyak 13 formasi. Dalam pendaftaran calon pegawai negeri sipil pada tahun ini, Seruyan mendapatkan jumlah kuota cukup banyak,
dengan rincian diantaranya tenaga guru khususnya P3K dan tenaga kesehatan yang cukup mendominasi. Tentu hal tersebut harus dimanfaatkan sebaik mungkin oleh putra dan putri daerah. Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Seruyan, Ridwan Shah mengatakan, adapun total kuota yang didapatkan sebanyak 572 formasi dengan rincian tenaga guru khususnya P3K sebanyak 349 formasi, tenaga kesehatan sebanyak 210 formasi, dan tenaga teknis sebanyak 13 formasi. Namun untuk pendaftaran dan informasi lainnya akan disampaikan lebih lanjut. Ridwan Shah menambahkan, kualifikasi pendidikan bagi tenaga guru mengarah pada surat edaran dari Kemendikbud Pusat, dan untuk semua syarat bagi peserta yang ingin mendaftar menjadi tenaga guru sudah ditentukan oleh Kemendikbud. Terkait dengan teknis pelaksanaan tesnya, kapan pendaftarannya macam, kita masih menunggu informasi dari pusat. Adapun hal yang bisa kami sampaikan terkait dengan edaran atau surat dari Menpan ini, itu kualifikasi pendidikan bagi jabatan guru itu merujuk kepada surat edaran Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan Kemendikbud. Jadi untuk P3 guru ini untuk syarat-syaratnya sepertinya sudah ada ditentukan oleh Kemendikbud. Syarat-syarat khususnya. Syarat umumnya, syarat khusus mungkin kena bisa diberikan ke daerah, mungkin kalau ada daerah yang hendak melakukan tambahan syarat tambahan lah khususnya. Cuman kalau mungkin ada pembedaan kena dengan CPNS yang biasa, karena guru tadi langsung ke Mendikbud, menanya persyaratannya. Menurutnya, bagi tenaga guru khususnya P3K 1 tahun sebelum pensiun masih dapat mengikuti pendaftaran, sedangkan untuk CPNS lainnya memiliki syarat khusus yaitu maksimal harus berumur 35 tahun. Tim Liputan Seruyan TV. Sampai saat ini di Kabupaten Seruyan khususnya Kota Kuala Pembuang sudah sangat layak dibangun taman kota, agar masyarakat memiliki tempat bersantai untuk berolahraga maupun menikmati waktu bersama keluarga. Kebanyakan masyarakat Kota Kuala Pembuang selalu mengisi waktu di sore hari dengan bersantai ataupun berolahraga. Namun disayangkan untuk ruang terbuka hijau ataupun taman kota masih belum tersedia. Tentu pemerintah daerah kedepannya dapat membangunkan tempat tersebut bagi kepentingan masyarakat. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, dikarenakan selama ini Kabupaten Seruyan khususnya wilayah perkotaan belum memiliki taman kota atau ruang terbuka hijau, dan pemerintah daerah harus segera merencanakan pembangunan yang dinilai cukup penting tersebut. Menurutnya, pembangunan taman kota maupun ruang terbuka hijau sangat bermanfaat untuk mendukung aktivitas masyarakat. Salah satunya untuk tempat bersantai ataupun mengajak anak-anak bermain menikmati waktu luang di pagi atau sore hari. Ketua DPRD menambahkan, hal tersebut dikarenakan sampai saat ini tidak ada tempat representatif yang dapat digunakan masyarakat, baik untuk bersantai maupun berolahraga seperti jogging, bersepeda, dan lainnya. Tim Liputan Seruyan TV. Wakil Bupati Seruyan Hajah Iswanti menyampaikan pidato pengantar Bupati terkait rancangan awal perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Seruyan tahun 2018-2023. Penyusunan perubahan RPJMD Kabupaten Seruyan tahun 2018-2023 mengacu pada pasal 49 ayat 2 Permendagri nomor 86 tahun 2017. Dokumen RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dibuat setiap 5 tahun dan dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Wakil Bupati Seruyan Hajah Iswanti mengatakan, hal yang mendasari perubahan RPJMD 2018-2023 diantaranya
Terjadinya wabah COVID-19 berdampak tidak hanya pada sektor kesehatan, namun juga berpengaruh terhadap sektor ekonomi dan sosial masyarakat. Pendapatan daerah tidak mencapai target dan perlunya rasionalisasi terhadap target-target indikator kinerja yang sudah tercapai maupun yang akan tercapai. Wabub menambahkan, melihat kondisi tersebut perubahan RPJMD 2018-2023 dengan memperhatikan Permendagri nomor 86/2017 pasal 342, perubahan RPJMD dilakukan apabila terjadi hal mendasar yaitu perubahan kebijakan nasional. Perubahan tidak dapat dilakukan apabila masa berlaku RPJMD di bawah 3 tahun serta berdasarkan Surat Gubernur Kalteng tanggal 13 Oktober 2020. Tim Liputan Seruyan TV. Fasilitas pengobatan masih menjadi masalah yang sering dihadapi oleh masyarakat kurang mampu. Legislator meminta kepada instansi terkait agar dapat memfasilitasi program pengobatan gratis bagi masyarakat, khususnya terhadap para lanjut usia. Masyarakat lanjut usia atau lansia sangat rentan terpapar penyakit dan dinilai harus sering untuk berobat maupun melakukan pemeriksaan. Sehingga harus ada program yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar pada saat ingin berobat masyarakat kurang mampu tidak terlalu menjadi beban memikirkan biaya yang harus dibayarkan. Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Muhammad Aswin mengatakan, pihaknya berharap agar ada program pengobatan gratis yang dilakukan khususnya bagi lansia, dikarenakan program tersebut akan sangat membantu masyarakat terutama para lansia yang memang kurang mampu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sebagaimana mestinya. Wakadua DPRD menambahkan, di masa pandemi COVID-19 ini tentunya sangat banyak lansia yang mengalami dampak khususnya pada segi ekonomi, di mana semakin hari pendapatan menurun dan sangat sulit bagi lansia melakukan pengobatan. Menurutnya, agar dinas terkait dapat melakukan dan memberikan fasilitas pengobatan gratis bagi para lansia minimal 1 bulan sekali. Terlebih hal tersebut juga merupakan aspirasi masyarakat yang sangat sering disampaikan. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam upaya penegakan protokol kesehatan kepada seluruh masyarakat khususnya di Desa Telaga Pulang, Kecamatan Danau Sembulu, Kabupaten Seruyan, pihak TNI dan instansi terkait melakukan apel patroli gabungan serta membagikan masker. Dalam kegiatan apel patroli tersebut diikuti oleh seluruh personil Koramil, Sekretaris Camat Danau Sembulu, Kepala UPTD, Kades Telaga Pulang, anggota BPBD, Satpol PP, dan Linmas. Tujuan dilaksanakannya apel patroli yaitu untuk menegakkan protokol kesehatan dan mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Dan Ramil 10-15 Telaga Pulang, Mayor INF Bambang Yuli mengatakan, adapun sasaran penegakan protokol kesehatan dan pembagian masker diantaranya sekolah, rumah warga, dan masyarakat yang berkerumun. Hal tersebut sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran COVID-19 agar segera berakhir, serta mengajak masyarakat agar taat peraturan pemerintah dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Mayor INF Bambang Yuli menghimbau, seluruh masyarakat diminta agar senantiasa menjaga kebersihan dan kesehatan dengan cara mengurangi aktivitas di luar rumah dan mematuhi himbauan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten kota, serta selalu melakukan penyemprotan desinfektan untuk mencegah merebahnya pandemi COVID-19. Selain itu, masyarakat harus tetap menerapkan physical distancing atau menjaga jarak, mengatur jarak aman antara satu dengan yang lain minimal 1 meter, dan apabila mengalami gejala atau kurang sehat, segera memeriksakan kesehatan di fasilitas kesehatan terdekat. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menghimbau kepada calon pegawai negeri sipil yang nantinya terpilih atau dinyatakan lulus agar tidak mengajukan pindah tugas ke daerah lain sebelum perjanjian kerja terselesaikan. Sampai saat ini di Kabupaten Seruyan khususnya pada daerah pelosok masih kekurangan tenaga medis dan tenaga pengajar. Untuk itu kepada setiap calon pegawai negeri sipil agar dapat mengabdi pada daerahnya bertugas,
jangan langsung mengajukan pindah tugas yang nantinya akan merugikan pemerintah daerah. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, kepada CPNS yang mendaftar agar memiliki komitmen sesuai dengan wilayahnya mendaftar, dikarenakan pada daerah pelosok atau daerah terpencil juga ada masyarakat Seruyan yang memang memerlukan tenaga medis dan tenaga pengajar untuk ditempatkan. Menurutnya, pemerintah daerah juga sudah sepakat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Untuk itu, setiap CPNS yang dinyatakan lulus tidak meninggalkan tempatnya bertugas dan pindah pada wilayah lain yang secara tidak langsung akan membantu tugas pemerintah daerah dan program yang ada dapat berjalan. Jadi untuk tahun ini Kabupaten Seruyan, informasi yang saya terima mendapat kuota cukup banyak, yaitu sekitar 579 tempat itu terdiri dari tenaga medis paling banyak, terus tenaga pendidik atau pengajar, yang lainnya adalah teknis sekitar 30-an aja, 13-an ya kalau nggak salah itu ya. Nah, saya berharap ya para putra-putri daerah itu andil bagian dalam momen penerimaan CPNS ini ya. Itu. Jadi saya berharap putra-putri daerah menyiapkan diri dan ya harus berani berkompetisi gitu. Karena ini terbuka kan untuk umum, untuk di wilayah manapun tidak ada batasan, tapi ya siapkan aja itu. Berpikir aja bahwa kita mampu gitu. Saya berharap putra-putri daerah yang nanti yang akan mendominasi dalam penerimaan ini. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menambahkan, minimal dengan adanya tenaga medis dan tenaga pengajar yang ditempatkan di daerah pelosok, setidaknya dapat membantu masyarakat di daerah tersebut dan meringankan beban masyarakat saat ingin pergi berobat dan memajukan dunia pendidikan dari daerah perdesaan. Tim Liputan Seruyan TV. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama dengan Kejaksaan Negeri Seruyan terkait dengan penanganan masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Penandatanganan perjanjian kerjasama tersebut bertujuan meningkatkan efektivitas penanganan atau penyelesaian seperti masalah hukum pada bidang perdata dan tata usaha negara baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, serta dalam upaya mewujudkan pemerintah yang taat hukum, bersih dan berwibawa. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, saat ini masih banyak pejabat yang belum memahami tentang teknis mengenai hukum, sedangkan semua pejabat memiliki komitmen jalannya pemerintahan berpacu pada aturan, baik undang-undang, perpres maupun aturan lainnya yang berhubungan dengan hukum. Menurutnya, pihak kejaksaan lebih memahami terkait dengan masalah hukum yang berhubungan dengan undang-undang, terutama yang berkaitan dengan hukum dikarenakan semua pihak ingin menjalankan tugas dengan nyaman dan aman, dan diharapkan kerjasama tersebut dapat menjadi contoh bagi SOPD lainnya di daerah ini. Yang pasti ini sangat penting menurut kami ya, karena yang seperti saya sampaikan tadi bahwa kami menyadari bahwa hampir rata-rata pejabat politik di sini kan kurang memahami dalam penelahan aturan terutama di bidang hukum. Nah itu kan sementara ya kita sepakat semua kan menjalankan roda pemerintahan itu panglimanya adalah aturan, apakah itu undang-undang atau perpres, permen, itu kan perlu kadang-kadang kajian. Nah di situ itu yang kenapa kok kita perlu menjalin kerjasama dengan Kejaksaan Negeri, karena memang ya institusi itu yang memang spesifik di bidang hukum. Nah, itu salah satunya seperti itu. Fungsinya antara lain fungsi legislasi. Mereka punya kewenangan untuk membentuk atau membuat peraturan daerah. Nah, peraturan daerah ini tidak boleh bertentangan peraturan perundang-undangan di atasnya atau peraturan perundang-undangan lainnya. Nah, disitulah kami bisa berperan mendukung untuk tupoksi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, khususnya di Kabupaten Seruyan. Nah, selain
selain itu ada juga misalnya mantan anggota dewan, ada yang masih memiliki aset seperti mobil atau rumah dinas. Nah, kalau mereka menagih kadang-kadang susah, jadi bisa kerjasama dengan kami, jadi kami bisa melaksanakan itu dan mereka akan taat aturan. Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Seruyan Romi Rozali mengatakan, kalangan DPRD memiliki kewenangan untuk membuat peraturan daerah, namun peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan aturan atau undang-undang di atasnya, dan dalam hal ini pihaknya dapat mendukung ataupun membantu untuk melakukan tugas pokok dan fungsi lainnya. Tim Liputan Seruyan TV. Pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2021 ini, legislator meminta kepada para pemuda agar tiap momen penting dan bersejarah jangan hanya menjadi seremonial, namun harus dapat memahami makna dari peringatan tersebut. Dalam setiap momen yang sangat penting pasti memiliki makna yang cukup berarti, sehingga jangan hanya dijadikan seremonial atau hanya sekedar ucapan, namun harus dapat memahami kejadian yang ada pada peringatan tersebut seperti peringatan Hari Kebangkitan Nasional saat ini. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, dalam memperingati hari yang bersejarah tentu harus ada semangat dan lebih banyak berkarya, terutama pada para pemuda yang dapat melakukan banyak hal-hal positif, yang kedepannya harus mampu membuat perubahan dengan banyak karya yang dihasilkan. Menurutnya, tentu setiap hari yang bersejarah jangan hanya diingat namun harus ada sikap yang dilakukan. Salah satunya hal apa yang harus dilakukan pada peringatan hari bersejarah tersebut, dikarenakan peran dari setiap pemuda khususnya sangat penting dalam memajukan daerahnya. Yang pasti gini, kalau saya tuh yang penting momen-momen seperti itu ya jangan hanya diingat atau seremonial, tapi dijadikan semangat kita pertama dulu, pemahaman dulu ke ya terutama anak-anak muda lah itu, ya untuk lebih berkarya yang positif tentunya kan, itu yang paling penting di situ. Jangan hanya seremonial aja, jangan ya minimal diingat lah, cuma harus ada sikap. Kita harus melihat ketika ada momen apa sih sejarah dari momen ini, nah itu. Nah disitulah itu, para pemuda juga harus begitu. Biar kita tahu kan masa depan kan di tangan pemuda semua. Orang-orang tua kan juga sudah nanti habis pada waktunya ya yang muda-muda lagi. Nah itu di situ. Jadi diambil lebih baik ya. Salah saya itu ketika ada momen seperti itu dicari tahu apa sih kebangkitan pemuda tadi itu, nah itu di situ. Apa sih saat itu terjadi momen itu, nah itu. Nah disitulah kalau kita sudah memahami, kita menjiwai ya kita akan bisa bersikap. Zuli Eko Prasetyo menambahkan, masa depan setiap bangsa tergantung dari keaktifan para pemuda. Apabila sudah dapat memahami dan menjiwai makna dari peringatan tersebut, maka akan lebih mudah mengambil sikap dan membawa arah kemajuan daerah. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Azizah beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.